Assalamualaikum Sobat SPD, semoga yang sedang menonton video ini sedang dalam kondisi sehat. Kalau misalkan ada yang sakit, semoga lekas sembuh ya. Oke, pada video kali ini Sobat bisa lihat di samping sudah ada antena Intra Zeus ya. Sudah pernah kita bahas antena Zeusnya dan kita pasang dan hasilnya bagus. Tapi kali ini ada tantangannya. Jadi ini lokasi yang berbeda yang agak sulit karena di bagian belakang itu ada rumah tingkat 3 lantai. Dan pokoknya nanti Sobat bisa lihat ya kondisinya seperti apa. Tapi ada sesuatu di dalam boxnya ya. Jadi ada yang namanya Intra Jupiter HD. Mungkin sebagian sobat sudah pada tahu. Jadi alat tersebut fungsinya itu kalau disandingkan dengan antena Zeus ya, antena Intra Zeus disandingkan dengan Jupiter HD itu sudah sangat cocok sekali. Jadi kalau sobat yang punya TV belum digital itu cocok dipasangkan dengan Jupiter HD-nya. Jadi nanti kita lihat, ini akan saya unboxing seperti apa dalamnya, sekaligus saya akan pasang antena di tempat yang baru. Jadi nanti sobat bisa lihat secara lengkap kualitasnya bagaimana dan bagaimana kualitas dari Intra Jupiter HD-nya ya. Yuk langsung aja mungkin kita unboxing dulu dan langsung kita review nanti di video ini juga. Yuk kita simak videonya. Supaya nanti sobat yang mau beli nggak salah ya. Jadi ini Zeus, tampilan atasnya seperti ini dan tampilan bawahnya seperti ini. Ada tulisan Hercules-nya di bawah sini karena memang produk dari Intra itu lumayan banyak ya. Ini ada HDTV, DVB, terus segala macam nih, digital ready. Terus ada tulisan intranya juga. Jadi ini yang bagian atasnya ada VHF, UHF, dan sisanya tulisan Cina dan Jepang. Oke, ini bagian belakangnya ya, sobat bisa lihat. Di sini pun juga ada tulisan Jepang.co ya. Terus kemudian ini frekuensinya, dan di sini juga ada spesifikasi lain-lainnya, sobat bisa baca ya. Ini cukup jelas saya rasa gambarnya. Setting aja videonya yang HD ya. Atau nanti sobat juga bisa cek di deskripsi video ya, di link pembeliannya itu juga ada spesifikasinya, tinggal sobat lihat. Kemudian nih kita buka ya, ini dari kabelnya, ini sudah lumayan tebal kabelnya, dan ini yang perintilannya ya. Terus kemudian ini bahannya juga bagus, jadi bukan kaleng-kaleng, dan ini berat ya. Jadi ini aluminium bahannya, aluminiumnya bahannya yang bagus. Jadi dipencet pun dia nggak penyok, jadi memang kokoh bahannya. Dan ini nanti kita rakitnya di atas ya. Nanti ada videonya, dan di sini dalamnya ada chipnya ya. Ini cukup rapat, jadi harusnya si air nggak masuk ya. Tuh, ini rapat banget, bagus. Biasanya kan ada yang gampang banget kebuka gitu. Dan ini dia yang namanya atau Intra Jupiter HD DVB T2 untuk digital. Dalam video ini saya nggak bahas secara detail ya. Ini nanti di video khusus karena bisa makan 2 video ya, karena saya menjelaskannya kan secara detail. Jadi di video selanjutnya saya akan bahas tentang Intra Jupiter HD ini. Oke, sekarang kita kayaknya langsung aja ya. Ini kita pasangkan keduanya nanti di atas. Jadi sekarang saatnya kita praktek pemasangannya di atas atap. Yaudah, yuk kita lanjut ke atas genteng. Jadi ini dia lokasinya ya. Itu antena pertama di depan, dan tingginya itu mepet banget atas genteng ini, jadi kurang maksimal juga. Dan ini kita bikin tiang baru di belakang rumah ya. Jadi mudah-mudahan sih harapannya lebih bagus, tapi nanti kita lihat apakah ada yang kurang. Nanti targetnya itu sinyalnya itu ada di celah sini nih. Jadi antara pohon dan rumah tingkat yang 3 itu ya. Jadi ada antena tower HP tuh namanya BTS. Jadi targetnya ke arah sana. Oke, ini tiang pindahan dari depan sebenarnya. Jadi bukan baru, nanti disambung dengan yang di bawah sana. Jadi ada 2 tiang ya, kita tumpuk, dan ini sedang proses pemasangannya. Jadi kita bor semua. Untuk cara perakitannya saya nggak ulang lagi ya, karena sudah ada video Intra Zeus sebelumnya. Jadi sobat bisa lihat di video sebelumnya cara merakitnya secara detail. Jadi untuk bagian rakitnya ini saya skip, hanya kita lihat bagian akhirnya aja nanti. Jadi di sini mungkin akan saya bahas kabelnya lagi ya. Jadi ini kabelnya diperiksa lagi ya, takutnya ada serabut yang nempel ke tembaga, nanti hasilnya ya sia-sia. Jadi memang harus dicek lagi, walaupun kadang di bawaan pabrik tuh ya tetap aja ya, kadang suka ada serabut yang masih nempel, jadi dicek aja lagi. Oke, ini sudah selesai dirakit ya. Jadi ini sedikit saya bahas di sini ya. Ini sobat kencangkan, karena kalau dipasang kendor dia masih bisa digerakkan. Jadi dijepit juga kanan kirinya pakai tang kalau ada tang. Terus ini dia pemasangannya, ini banyak yang terbalik ya. Jadi ini di sisi depan, dan ini juga di posisi bawah. Kalau terbalik nanti ya airnya masuk. Dan ini dipasangnya di bawah ya kalau saya ya. Kan bisa dipasang di samping juga, tapi kalau saya pribadi lebih senang masang gagangnya itu di bawah. Jadi bentuknya seperti ini nih sob, karena supaya bisa dipasang lebih tinggi jatuhnya ya kalau kita pasang bagian penjepit ini di bawah seperti ini. Oke, sekarang mungkin akan saya pasang dulu tiangnya ya, jadi nanti kita lanjut lagi videonya. Oke, ini sudah dipasang ya, lagi di setting dipasang kabel juga.
Nanti target kita di sana ya. Jadi tengah-tengah celah itu, walaupun di sana ada gedung Lazada tuh jauh, dan mudah-mudahan bisa. Ini bisa dipanjangkan tiangnya ke atas nih. Kita panjangkan tiangnya ke atas dan saya coba naik ke atas juga ya, supaya bisa lihat dari sudut yang lain. Jadi nanti sobat bisa lihat bagaimana targetnya atau arahnya. Jadi setiap kota itu beda-beda arahnya. Ini harus dicek masing-masing setiap wilayah. Atau mau cara manual ya diputer-puter sampai dapat semua channel. Jadi ini antena lama saya yang di depan ya. Dan ini yang di belakang. Ini sedikit lebih rendah sebenarnya, tapi tidak terhalang oleh genteng rumah saya. Kita lihat aja nanti apakah hasilnya maksimal. Jadi ini sementara dulu ya. Ini sedang di setting-setting. Nah, itu dia tuh gedung Lazadanya. Jadi tantangan kita di sana. Kalau misalkan kurang tinggi, ini harus ditinggikan. Jadi kita lihat dulu ini sementara hasilnya seperti apa, karena ini nggak akan memakan waktu yang sebentar. Ini bisa berjam-jam, seharian, bahkan sampai malam saya seringnya, atau mungkin berhari-hari. Jadi ya udah, itu udah tepat sih arahnya sementara. Ini sekarang saya turun dulu, saya cek di bawah ya. Semoga sinyalnya sudah maksimal. Itu kabel yang kita pakai ini dari luar. Dan kita langsung colok ke TV dulu. Jadi pertama kita tes siaran analognya, terus lanjut nanti kita tes pakai STB. Oke, ini selesai ya scan-nya ya. Jadi di tempat saya analog MNC Group memang terkena frekuensi ya, gangguan gitu. Jadi kita cek dulu yang analognya dulu. Ini lumayan bagus, bening analognya. Oke, mantap ya, lumayan ya kalau untuk analog ya. Oke ya, lumayan. Jadi nanti langsung aja kita cek pakai STB-nya ya. Jadi di sini memang analognya kurang bagus karena interferensi tersebut ya. Ada bangunan, terus ada banyak sinyal wifi outdoor gitu. Frekuensi yang kemungkinan juga terjadi interferensi. Oke. Jadi cukup terlihat ya, apalagi ini TV kan benar-benar bening malah. Jadi langsung aja ya. Kita cek pakai Intra Jupiternya gimana hasilnya. Apakah lebih mantap lagi? Oke, ini intranya baru kita nyalakan ya. Nah, sekarang langsung kita scan. Untuk daya antena pilih off aja, FTA ini pilih semua. Di VVT2 kode pos silahkan isi lokasi masing-masing ya. Kalau sudah langsung pilih pencari siaran. Ini kita belum dapat semua, jadi nanti kita tinggal maksimalin aja. Untuk nomornya mungkin kita buat urut biar ngeliatnya gampang, jumlahnya ada berapa. Itu tinggal di LCN ini kita off kan. Maka dia akan urut nomornya 1 2 3. Nah, di sini kita bisa lihat nih totalnya berapa yang didapat ya. Jadi baru 22. Ini sobat bisa cari sinyal yang terlemah terus dimaksimalkan. Jadi di sini saya coba sinyal net deh. Sobat tinggal tekan info di remote masing-masing, ini kelihatan ya. Itu info sinyalnya. Jadi ini coba kita maksimalkan. Tapi kalau saya langsung to the point nih, misalkan saya mau nyari MNC Group, ini kan belum dapat MNC Groupnya. Jadi langsung aja saya masukin MNC Groupnya secara manual. Itu sudah pernah juga saya buat videonya di receiver beda. Kali ini receiver Jupiter ya. Jadi Intra Jupiter. Di sini kita pilih cari. Carinya kita pilih yang manual, yang seperti ini. Kemudian di sini kita cari frekuensinya. Jadi frekuensinya ini beda-beda ya setiap lokasi ya. Mungkin nanti saya taruh di deskripsi video untuk wilayah Jabodetabek ya. Untuk setiap channelnya itu berbeda-beda. Nomor 44 ini adalah siaran MNC Group ya. Jadi ini masih belum stabil naik turun. Oke, saya di sini akan video call dengan Kang Dadang untuk ngecek di atas gitu ya, biar dia puter-puter, dan sekaligus ini saya maksimalkan sinyalnya. Jadi saya pakai video call. Berapa sih? Baru 43%. Udah gua ini dulu, puterin dulu, gua turun dulu. Oke, ini udah dapet ya. Jadi kalau ngunci itu warna bawahnya itu berubah ya, kekuatan dan kualitas harus ada dua-duanya, dan warnanya berbeda. Artinya dia sudah ngelock kalau kita bahasanya. Oke, ini langsung kita scan manual aja. Jadi kita tekan yang bawah, tekan OK. Oke, MNC Groupnya sudah dapat. Jadi kalau di sini saya patokannya MNC Group karena itu sinyalnya paling berat ya. Terus tinggal kita cari otomatis, harusnya udah dapat semuanya nih. Ini videonya saya percepat lagi. Oke, jadi ini dapat 26 ya. Sudah ada MNC Groupnya, sobat bisa dilihat di sana. Dan untuk nyari yang belum dapat gitu ya, siaran yang belum dapatnya itu sobat harus cari secara manual lagi.
Oke, jadi dicari misalkan siaran nomor berapa, itu secara manual persis seperti yang tadi. Itu kenapa harga instalasi antena pemasangan lengkap ya, termasuk STB-nya gitu dengan antenanya, tiangnya, itu harganya hampir mirip dengan parabola mini. Karena sebenarnya memang pemasangan antena ini jauh lebih rumit daripada parabola mini gitu. Jadi wajar aja kalau misalkan memang harga jasanya itu ya sama 11-12 lah. Dan cari manualnya seperti tadi ya, cari manual di sini, sobat lihat di link deskripsi video itu untuk sinyal Jabodetabek itu nomor berapa aja, frekuensinya, misalkan Trans TV berapa, MNC berapa, itu silahkan lihat di bawah. Dan ini biar videonya cepat, ini langsung aja saya maksimalin semua ya, karena emang prosesnya lama, ini prosesnya lama banget, gak bisa cuma 1-2 kali naik turun, bahkan kadang kita berhari-hari dan harus pindah lokasi atau ditinggikan lagi antenanya, jadi memang tidak bisa dianggap remeh ya untuk pemasangan antena ini. Oke, sekarang saya maksimalkan dulu. Oke sob, jadi ini setelah dimaksimalkan kita udah dapat 40 lebih ya. Jadi memang sekitar 44 kurang lebih siaran digital saat ini ya. Jadi ini sudah dapat semua siaran. Mungkin kita cek ya, ini bahkan sudah 45 siaran yang masuk. Jadi memang agak lama settingnya, lama ya. Jadi itu harus ditinggikan lagi, kita harus pindah tempat lagi. Jadi ya belum tentu di satu tempat itu pasang langsung celing, itu belum tentu ya, karena setiap tempat, setiap medan itu beda tantangannya. Apalagi kalau siaran TV digital ini arahnya bisa berbeda-beda ya, misalkan pemancar MNC Group di Kebonjeruk, pemancar yang Trans TV mungkin di Jakarta Utara gitu, pokoknya beda-beda arahnya ya. Oke, ini sih udah dapat semua, jadi kita tunggu sampai habis aja prosesnya. Jadi benar-benar super bening banget ya Indosiar. Oke, ini banyak banget, saya nggak cek semua, hanya channel-channel yang biasa ditonton aja ya. Oke, ini RCTI, MNC TV, GTV, iNews, RTV. Untuk STB-nya ini fast respon juga ya, jadi yang tidak blank hitam dulu saat pergantian channel. Ini CNN-nya, kemudian banyak lagi di bawahnya ya, sampai 40-an tadi ya. Oke, saya rasa sudah cukup sampai di sini untuk review channel kualitasnya. Jadi ini perpaduan Zeus dan Intra Jupiter ya. Oke, mungkin kita naik sekali lagi ya, naik genteng sekali lagi, kita lihat lagi hasil antenanya seperti apa. Saya akan naik ke atas genteng lagi. Antenanya sudah terpasang, jadi nanti yang instalasi daerah Depok sekitar itu Kang Dadang ya. Ini antena lama saya yang di belakang, jadi tingginya. Nah ini sedikit lebih tinggi sih sekarang kondisinya ya di belakang sini, dan masuk ke celah sana. Jadi di tengah-tengah itu tuh kita ngincernya yang bolongannya ya, karena kesini mentok, ke sana mentok. Dia ambil tengah-tengah, maka penempatan antena ini benar-benar penting banget. Oke, ini sudah maksimal ya menurut saya ya. Jadi itu dia tadi review dari antena Intra Zeus dan STB Intra Jupiternya. Oke, itu tadi videonya sob. Jadi memang tantangannya agak berat ya, karena di belakang rumah ada pohon yang lumayan lebat, terus ada gedung Lazada yang di ujung, terus kalinya ada celah, itu di jarak jauh gitu sekitar 1 km ada gedung Lazada yang sangat tinggi, jadi kehalang sedikit. Terus kemudian di belakang rumah tingkat. Jadi solusinya itu tidak bisa menggunakan tiang bawaan yang tadi saya sudah rekam di video ya. Jadi harus ditambahkan lagi lebih tinggi tiangnya. Jadi setelah ditinggikan baru dapat sinyalnya sob. Jadi kalau misalkan di tempat sobat dapatnya sedikit ya coba ya pindah-pindah tempat, misalkan dari depan rumah ke belakang rumah ke samping rumah. Terus kalau nggak bisa juga ditinggikan. Jadi nanti bisa dicek satu-satu tuh udah tinggi sini, pindah-pindah, cari lokasi mana yang maksimal di tempat sobat. Karena setiap tempat itu berbeda-beda ya. Tapi kalau di Jabodetabek itu channelnya sekitar 40-45 itu sudah semuanya ketangkap ya. Bagi sobat yang nanya harganya berapa dan linknya itu ada di deskripsi video ini ya. Sampai jumpa kembali, salam sobat SPD, wassalamualaikum.